Oke, aduh, mana ya? Minta tolong aku. Hadir semua. Baik, nah sekarang saya akan coba yang penggantian. Ya penggantian. Ya, di model project itu bisa perluasan. Ya, jadi mesin 1 ditambah jadi 2. Itu kalau perluasan, tapi kalau penggantian mesin lama diganti mesin baru, itu penggantian. Nah, yang kita akan bahas itu adalah, aduh, kenapa ini jalan? Ya, sudah terlihat ya bahannya? Ada, Pak. Lah, kenapa turun sendiri ya? Ya, ini contoh untuk capital budgeting untuk kasus penggantian ini. Seperti tadi diungkap, ini kasus di mana mungkin sebuah perusahaan atau mungkin sebuah institusi melakukan penggantian fasilitas atau mesin, ya, sehingga nantinya tentunya karena penggantian yang lama jadi nggak ada, ya. Nah, namun nggak adanya bukan berarti nilainya jadi nol. Ya, ketika mesin itu secara teknis masih bisa dipakai, tentunya dia masih punya nilai ekonomis. Ya, sehingga ketika punya nilai ekonomis dia bisa dijual. Nah, hasil penjualan itu tentunya harus dihitung atau bisa digunakan untuk menambah cash flow, ya, sehingga mengurangi investasi yang dibutuhkan tentunya. Dan kemudian karena sifatnya penggantian, ya, tentunya pertanyaannya adalah ketika diganti itu semakin baik atau semakin buruk? Pendapatan semakin baik apa enggak? Biaya tambah apa enggak? Ya kan gitu. Kalau misalnya secara kasat mata saja misalnya penggantian itu nambah biaya tapi nggak nambah pendapatan, tentunya ya ngapain diganti kan gitu. Ya, sehingga yang dilihat dalam penggantian ini adalah incrementalnya, dampaknya atau manfaatnya dari adanya penggantian tersebut. Dia akan menambah biaya apa enggak? Ya menambah biaya atau enggak, menambah pendapatan apa enggak. Ya. Ini kasus di air bersih, misalnya contohnya di sini diceritakan bahwa saat ini perusahaan itu menggunakan sistem pompa dan pipa distribusi lama yang umurnya udah lebih dari 15 tahun, sehingga dengan kondisi pipa yang sudah tua itu, maka NRW (non revenue water) atau air yang yang tidak menghasilkan pendapatan itu cukup tinggi. Ya, jadi kalau artinya ya mungkin air itu bocor gitu, pipa-pipanya bocor, ya. Itu yang namanya NRW produksi. Ya, jadi diproduksi misalnya 1.000 liter, tapi yang bisa nyampe ke konsumen cuma 900 gitu ya. Maka 100-nya itu udah hilang kemana? Ini disebutnya biasanya kebocoran. Ya, ada yang kebocoran teknis ya, atau produksi, nanti ada kebocoran distribusi. Ya. Dua-duanya digabung itu jadi non revenue water, ya. Nah, kita tidak melihat ini bocorannya distribusi atau produksi, ya, secara umum bahwa ada kebocoran dalam
penyaluran air bersih dari sumber ya. Duh, ini kok begini sih jalan sendiri. Bulat, cincang. Ya sampai ke konsumen itu dihitung-hitung itu ada kehilangan kurang lebih. Terus coba saya buka yang PPT deh. Kalau PDF begini emang bermasalah. Bentar ya. Ini apa sih itu? Bintang. Udah kelihatan belum ya yang PPT? Jadi aja nih. Tarik itu. Gitu. Nggak usah gini. Nggak usah tarik aja. Sekarang sudah terlihat yang PPT? Halo? Kelihatan, Pak, capital budgeting. Kelihatan? Tunggu. Ya. Jadi di sini jadi dengan sistem yang lama, dengan pipa yang lama yang sudah berumur 15 tahun, ini tingkat kebocorannya cukup tinggi 38% dan juga tingkat pemakaian listriknya tinggi. Biaya pemeliharaannya juga karena umurnya udah lama, jadi biasanya biaya pemeliharaannya juga meningkat ya. Dan ini tentunya dengan adanya kebocoran dan kemudian biaya pemeliharaan yang mungkin cukup memakan perhatian sehingga ada mengganggu kontinuitas pelayanan. Ya. Nah, ini kemudian manajemen mempertimbangkan sistem lama dengan pompa yang lebih efisien dan pipa HDPE. Ya. Nah, ini keterangannya. Jadi dari aset yang lama itu diperkirakan investasinya 18 miliar, umurnya 20 tahun. Ya. Dan sekarang sudah dipakai selama 15 tahun. Metode penyusunannya garis lurus, nilai bukunya 4,5 miliar, nilai jualnya 3,5. Nah, 4,5 miliar ini dari mana itu bisa dihitung sebenarnya. Dari 18 dibagi 20, ini kurang lebih berapa ya? 900 ya. 900 kali 15 ya mungkin berapa dikurangi dari 18 maka sisa nilai bukunya 4,5 M ya, gitu bisa dihitung. Nanti bisa dicek. Dan nilai jualnya diperkirakan 3,5 miliar, biaya operasional tahunannya 6,8 miliar, pemeliharaan tahunan 1,2 ya. NRW-nya 38. Sisa umur ekonomisnya tadi 5 tentunya, dan nilai sisa akhir umur diperkirakan ada 1 miliar ya. Kemudian untuk yang baru itu harga pembeliannya kurang lebih diperkirakan 25 miliar, umur ekonomisnya 10 tahun, lebih pendek. Penyusunannya sama, garis lurus. Nilai sisa akhir umur diperkirakan 3 miliar, operasional tahunan 4,2. Nah, ini kalau kita lihat biaya operasionalnya lebih rendah ya, dari 6,8 menjadi 4,2. Ya. Kemudian biaya pemeliharaan juga ini kita bisa lihat lebih rendah, dari 1,2 menjadi 500 juta. NRW-nya juga diperkirakan bisa turun dari 38% itu menjadi 22%. Dan kemudian ada investasi modal kerja yang diperlukan tambahan sebanyak 1,5 miliar. Ya, kondisi air bersih di Indonesia. Terakhir saya menangani proyek yang berkaitan dengan air bersih mungkin 5 tahun yang lalu ya. Dimulai dari Cirebon, terus dimulai dari Semarang, seluruh kabupaten pernah saya datangi ya, saya survei waktu awal-awal kerja.
di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Cirebon berapa bulan, terus kemudian di Bandung juga ada beberapa PDAM yang saya pernah kaji, termasuk yang di Bali 2 kali proyek. Ya nanti aja. Ya. Di Bali sempat 3 kali kebagian proyek air bersih juga. Ya. Dan sejak saya berkecimpung sampai 91 ya sampai sekarang masalah kebocoran itu masih belum selesai ya. Bocoran air bersih di banyak PDAM di Indonesia itu masih tinggi, ada yang sampai 40%, paling rendah kalau nggak salah 15 apa 19 gitu ya, itu beberapa tahun yang lalu ya. Dan kadang kebocoran itu nggak bisa dideteksi kemana ya, karena kadang gambar pipanya pun udah hilang ya, sehingga penelusurannya susah, dan karena udah ketimpa sama bangunan, ada di bawah jalan segala macam ya, karena emang udah biasanya adalah pipa-pipa tua, ada yang peninggalan Belanda ya, nggak kedeteksi di mana kebocorannya sehingga nggak bisa ditangani ya. Yang paling gampang ya bikin saluran pipa baru gitu. Itu kondisi real ya. Nah, kemudian data berikutnya adalah biaya modal. Jadi untuk investasi itu tentunya salah satunya mungkin biasanya mengandalkan dana pinjaman. Ya. Pemerintah pusat bisa turun tangan dalam penyediaan air bersih, tapi hanya di bagian hulu. Ya, jadi misalnya pengadaan reservoir ya, reservoir sama instalasi bukan distribusi ya, instalasi apa namanya lupa saya. Nah itu bisa pemerintah pusat turun tangan, dan biasanya di situ, karena kalau secara umum masalah air bersih itu adalah urusan pemerintah daerah di undang-undangnya. Ya, jadi harus inisiatif daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih di daerahnya masing-masing. Pemerintah mendorong dengan memberikan tadi mungkin bantuan di hulu, dan juga ada pembiayaan ya, pinjaman dana yang bunganya lebih rendah gitu ya dibandingkan bunga komersial ya. Nah, ini makanya mungkin salah satunya kenapa biaya modalnya 10% ya, karena salah satunya mungkin bersumber dari dana pinjaman luar negeri khusus ya, misalnya dari IDB atau World Bank, sehingga bunganya bukan bunga komersial ya. Ini tarif rata-ratanya misalnya 4.500 per meter kubik, produksi airnya diasumsikan sama 12 juta meter kubik per tahun. Ya ini kalau saya lihat dari kasus ini diasumsikan sama gitu ya produksi air. Padahal mungkin kalau idealnya produksi air itu bisa saja bertambah ya, mungkin bertambah harusnya, atau malah berkurang. Misalnya tadi kalau NRW-nya nggak bisa ditangani. Ya, tapi ini asumsinya sama ya. Nah, kita lihat dampak NRW terhadap pendapatan. Nah, pada aset lama air terjual itu 12 juta meter kubik ya, kapasitas produksinya segitu. Tapi dengan adanya kebocoran 38%, maka yang bisa terjual itu hanya 7,4 miliar. Dengan harga rata-rata 4.500 per meter kubik, maka pendapatannya sekitar 33 miliar ya. Nah, tentunya biasanya dalam yang normal tarif air itu nggak sama ya. Jadi ada
untuk di depan gerbang. rumah tangga beda dengan industri, beda dengan pemerintahan, itu ada beda-beda tarifnya. Tapi untuk memudahkan perhitungan itu dibuat rata-rata. Ya, idealnya kalau mau yang beneran ya dibuat perkiraan untuk masing-masing ya tingkat konsumsi rumah tangga itu berapa kira-kira per tahunnya, untuk kantor pemerintahan berapa, untuk industri berapa. Nah itu mungkin analisis capital budgeting-nya bisa lebih valid ya. Nah ini kita untuk mempermudahkan kita samakan, dibuat rata-rata ya. Nah dengan yang baru, dengan tingkat NRW yang lebih kecil, dengan jumlah produksi yang sama, itu akan meningkat pendapatannya menjadi 9,36 miliar. Sehingga Untuk ini meter kubik, sehingga kalau diuangkan menjadi 42 miliar. Nah ini kita bisa lihat ada peningkatan pendapatan dari 33,48 miliar menjadi 42 atau ada kenaikan 8,6 miliar. Nah ini yang nanti kita pakai ya inkrementalnya. Nah kemudian di operasional juga ternyata tadi sesuai data yang lama 6,8, yang baru 42, berarti ada penghematan ya. Ada penghematan biaya operasional 2,6 miliar. Di pemeliharaan juga seperti itu, ada pengurangan 700, sehingga di sini ada penghematan total 3,3. Nah di penyusutan yang lama ya dengan garis lurus ya, jadi harga pembeliannya 18 M dengan sisa di akhir periode 1 M ya, sesuai soal ini 1 M, harganya 18 sisa 1 M untuk 20 tahun, maka depresiasi tahunannya 850 juta. Yang 20 ke bawah ini ya, ini bukan. Kemudian yang baru ya 25 M dengan nilai sisa di akhir 3 M ya, umurnya 10 tahun kalau nggak salah ya, maka penyusutan barunya itu ada 2,2. Nah di sini ada tambahan ya, ada peningkatan depresiasi 1,3 ya. Jadi yang dicatat atau yang nanti dipakai untuk analisis itu perubahannya, apakah dia akan menambah cash flow atau mengurangi cash flow ya, menambah pengeluaran atau mengurangi pengeluaran ya. Nah hasil hitungannya tadi secara keseluruhan inkremental pendapatan dengan adanya tambahan pendapatan tentunya dia akan membantu menambah cash flow ya 8,6. Demikian juga penghematan biaya, dia menyebabkan tambahan cash flow 3,3, sehingga ada total manfaat 11,9. Nah, kalau di biaya dia akan nambah, maka di sini tentunya minus ya. Tapi ini karena penghematan lebih berkurang, maka dia menambah. Ya. Nah, itu yang juga perlu diperhatikan. Nah, depresiasi seperti umumnya depresiasi mengurangi ya. Sehingga setelah dikurangi depresiasi dapatlah laba sebelum pajak. Dengan pajak 2,3 M, maka laba setelah pajaknya 8,26. Nah, tambahan depresiasi. Nah, jadi konsep cash flow pernah dibahas itu adalah EAT ditambah depresiasi ya, sehingga dari EAT 8,2 ditambah depresiasi 1,35, maka diperolehlah cash flow tahunan 9,6 ya. Sampai sini ada komentar atau pertanyaan? Silahkan, Ferli, ada komentar? Halo, Ferli ada? Ya Pak. Ada komentar, pertanyaan? Belum ada Pak. Hanif, jajan. biasanya Hanif suka rajin nanya. Hanif ada Pak pertanyaan?
Hanif nggak ada. Coba cobain sedikit. Ridwan? Coba deh. Coba deh. Lanjut dulu Pak. Coba ya, iya. Oke. Ya, itu cash flow ya. Jadi nanti dalam analisis itu kan pertama kita butuh data initial investment, kemudian butuh cash inflow, satu dari operasi dan satu dari akhir project. Ya, 3 data itu yang kita perlukan. Ya. Nah, incrementalnya. Nah, investasi yang dibutuhkan. Ya, tadi harga aset barunya 25 miliar. Jangan dimakan butuh tambahan modal kerja 1,5 miliar. Ya, kemudian yang lamanya, ya ini kita bisa lihat ternyata rugi, ya. Rugi penjualan. Kenapa rugi? Kita bisa lihat di sini, ya. Nilai bukunya 4,5 miliar, nilai jualnya 3,5 miliar. Berarti kan memang rugi 1 miliar. Ya. Nah, ketika rugi 1 miliar, ya, maka ada pajak yang dihemat atau penghematan pajak sebesar 220 juta. Sehingga tambahan cash flow-nya, ya, jadi dia akan dari harga jualnya 3,5 miliar ditambahkan dengan penghematan pajak, sehingga diperoleh pendapatan dari hasil cash flow dari hasil penjualan mesin lama itu 3,72 miliar. Sehingga total, ya, total investasi itu adalah 25 miliar ditambah 1,5 miliar dikurangi 3,7 miliar dari hasil penjualan yang lama, sehingga total adalah 22,780. Ya. Di sini ada perhitungan, ini coba saya lebih rinci, ya. Beli ayam seekor. Ya, dengan menggunakan Excel. Ini berapa? 22,780 ya. Ini saya sudah pindahkan ke Excel. Ini siap-siap Pak Boy mau ganti baju. Ya, Ibu. Bapak. Ini tadi banget. Namanya 22,780. Ini panas dulu es krim. Ini saya singkat. Dalam ribuan ya, ini enggak dalam miliaran supaya enggak terlalu panjang. Biasanya investasi minus gitu ya. Oke, nah ini karena sama 10 tahun, ya ini saya ngambil dari data yang ada ya, bahwa cash inflow seperti tadi di hasil perhitungan itu adalah sebesar 9,60200 ya. Jadi yang kita pakai karena sama. Nah, seperti kita ketahui, idealnya adalah dalam perhitungan analisis kelanjutan ini memperhatikan nilai waktu daripada uang. Ya, karena kita tahu bahwa 1 juta atau 2 juta saat ini dengan tahun kemarin itu berbeda. Dan juga nanti dengan tahun depan akan berbeda karena ada pengaruh inflasi, nilai tukar, dan sebagainya. Yang kita alami sekarang misalnya tahun kemarin dengan 1 juta uang kita bisa dapat emas 10 mungkin 10 ya misalnya 10 juta dapat 10 gram emas karena harga jutanya tahun kemarin masih sejutaan, tapi sekarang dengan harga 2 juta lebih 2,6, maka 10 juta yang